Banjir. Banjirop. Pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, Pelabuhan Tanjung Mas dan sekitarnya mengalami banjir. Diakibatkan oleh jebolnya tanggul pembatas antara laut dan daratan. Banjirop mengakibatkan tersendatnya aktivitas pelabuhan dan warga dalam beraktivitas. Kami, mahasiswa Teknik Lingkungan UIN Wali Songo Semarang, melakukan analisis di daerah Tanjung Mas Semarang guna mencari tahu apa penyebab dari banjir sebenarnya. Apakah sekedar bencana alam atau ulah dari manusia itu sendiri? Perkenalkan, nama saya Dikian Nizam Nafsa, NIM belakang 60. Perkenalkan, nama saya Zahra Bagi Sabrina dengan NIM 61. Perkenalkan, nama saya Uwi Fadilah dengan NIM 62. Perkenalkan, nama saya Bagas Indra dengan NIM 64. Perkenalkan, nama saya Vicky Indrawan dengan NIM belakangnya 65. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmadi Pramudia dengan NIM belakang 66. Baik, di sini kami akan mengidentifikasi bagaimana bencana rop terjadi di daerah Tanjung Mas Semarang. Tanjung Mas merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara. Wilayah ini termasuk dalam zona pesisir dengan topografi yang sangat dasar, memiliki elevasi antara 0 hingga 0,7 meter di atas permukaan laut, sehingga serta tingkat kemiringan lahan yang sangat landai, yaitu sekitar 0 sampai minus sampai 2%. Karena kondisi tersebut, Tanjung Mas tergolong sebagai wilayah yang rawan terhadap banjirop dan penurunan permukaan tanah yang beberapa titik terdapat hingga 4 sampai 12 cm per tahun. Kondisi topologi yang rendah juga menyebabkan wilayah ini sering terdampak genangan air, terutama saat musim hujan dan pasang air tinggi. Di sisi selatan wilayah ini, elevasi lahan mulai secara perlahan memasuki zona dataran rendah Kota Semarang dengan ketinggian antara 0,75 hingga 5 meter di atas permukaan laut dan kemiringan mencapai 15%. Semakin ke selatan lagi, topologi berubah menjadi kawasan perbukitan dengan ketinggian hingga 348 meter dan kemiringan lebih dari 15%. Secara keseluruhan, Tanjung Mas merupakan wilayah dengan karakteristik topologi pesisir yang sangat rendah dan datar, sehingga sangat rentan terhadap genangan air, banjir, dan penurunan tanah, serta menjadi perhatian dalam konteks perencanaan tata ruang dan kendali bencana di Kota Semarang. Topografi wilayahnya terang merah di daerah sini ya perairan dangkal, biru perairan dalam, hijau area bangunan, kuning dan lahan terbuka. Selanjutnya ada penyebab dari banjir di Tanjung Mas. Yang pertama, wilayah ini sangat rentan terhadap rop atau air pasang laut karena lokasinya yang berada di pesisir. Yang kedua, ada penurunan permukaan tanah yang masif dan terus menjadikan Tanjung Mas semakin rendah. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi yang memperparah kondisi. Saat hujan tidak memadai atau tersumbat, tidak mampu menampung volume air, sehingga memperparah genangan akibat rop dengan penurunan tanah. Banjir yang terjadi di Tanjung Mas Semarang ini memberikan banyak dampak besar bagi kehidupan warga setempat. Saat banjir datang, air bisa merendam rumah-rumah hingga setinggi lutut bahkan lebih, sehingga banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang rumah tangga seperti elektronik, kasur, lemari seringkali rusak karena adanya banjir. Aktivitas ekonomi pun menjadi ikut terganggu. Banyak warung yang tidak bisa buka, pekerja harian menjadi kehilangan penghasilan, bahkan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas ini menjadi lumpuh. Selain itu, genangan air yang lama bisa menimbulkan penyakit
seperti diare, gatal-gatal, dan infeksi saluran pernafasan. Anak-anak juga menjadi tidak bisa berangkat sekolah karena akses jalannya menjadi tergenang. Jalan rusak, transportasi umum menjadi berhenti, dan listrik kadang dipadamkan demi keamanan. Banjir juga membawa sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Semua ini menunjukkan bahwa banjir di Tanjung Mas bukan sekedar soal air tergenang, tetapi juga soal terganggunya kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dalam berbagai aspek. Jadi untuk solusi dari permasalahan banjir rob di daerah Tanjung Mas ini perlu upaya terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem drainase agar aliran air tidak tersumbat. Selain itu, pembangunan tanggul laut atau sabuk pantai bisa menjadi solusi untuk mencegah limpasan air laut saat terjadi rob. Partisipasi masyarakat juga penting, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran air. Rehabilitasi kawasan hijau dan penanaman pohon juga dapat membantu penyerapan air secara alami. Kedepan dibutuhkan sistem peringatan dini dan peningkatan edukasi kebencanaan agar warga lebih siap menghadapi potensi banjir. Ya, jadi yang sudah dijelaskan, sistem drainase atau sungai ini perlu diperlancar. Juga perlu upaya dari warga seperti tidak membuang sampah sembarangan ke laut ataupun ke sekitarnya, karena itu dapat menyumbat jalannya air dan bisa menyebabkan banjir. Ya, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa banjir di Tanjung Mas Semarang ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat di sekitar. Contoh dampak kecil yang bisa kita lihat langsung ada di belakang kita. Beberapa pemukiman sudah terendam oleh banjir yang mengakibatkan aktivitas masyarakat sekitar terganggu. Dan untuk solusinya sendiri adalah kuncinya sinergi masyarakat dan juga pemerintah atau kerjasama masyarakat dengan pemerintah harus ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur, didukung dengan pengendalian sampah yang baik, dan juga bisa meningkatnya kesadaran masyarakat atau kepekaan masyarakat dalam menangani isu-isu lingkungan. Seperti itu. Kami melakukan wawancara kepada salah satu warga di daerah Tanjung Mas. Beliau merupakan warga lokal yang terkena dampak akibat dari banjir rob yang terjadi. Beliau mengatakan banjir yang terparah adalah banjir pada tanggal 23 Mei 2025 kemarin. Akibat dari jebolnya tanggul yang membatasi antara laut dengan daratan. Air yang menggenangi daerah warga selama 2 hari mengakibatkan warga harus mengungsi ke rumah saudara atau terpaksa bertahan di tengah banjir yang sedang melanda. Aktivitas warga juga tersendat. Nelayan menjadi kesusahan untuk pergi ke laut karena kapal mereka terombang-ambing oleh banjir yang ada. Warga setempat berharap agar adanya inisiatif dari pemerintah agar banjir rob dapat teratasi ke depannya. Banjir rob bukan hanya masalah biasa. Ini merupakan masalah kompleks yang melibatkan alam dan manusia. Banyak faktor yang mengakibatkan banjir rob ini. Ulah warga membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan aliran tersendat. Banyaknya bangunan yang menyebabkan resapan air berkurang. Batuan lempung yang susah dalam menyerap air, dan masih banyak lagi faktor yang lain. Masalah ini merupakan tugas kita bersama untuk menyelesaikan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Kami, mahasiswa Teknik Lingkungan UIN Wali Songo, Semarang, pamit undur diri. Terima kasih.